Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya perusahaan teknologi yang biasanya kan hidup dari produk baru terus, bisa tetap eksis pas lagi nggak ada fitur baru buat dipamerin? Apalagi di momen kayak pandemi kemarin itu loh, yang bikin semua rencana jadi ya agak berantakan gitu. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih bab 18 dari buku Love-nya Martina Laukenchenko. Judulnya Marketing When It's Not About Product. Atau ya gampangnya, gimana caranya pemasaran tetap jalan pas fokusnya lagi bukan di produk baru. Nah, misi kita kali ini yaitu nyari tahu strateginya, cara berpikirnya, biar pemasaran tuh tetap efektif, bisa bangun hubungan, dan jaga momentum. Bahkan pas, yaitu tadi, lagi nggak ada produk baru yang jadi bintang utama. Yuk kita mulai bedah bareng, bab ini tuh mulai dengan pengakuan yang jujur banget ya. Kadang sesuatu terjadi. Bisa pandemi, bisa sumber daya lagi terbatas, atau pasar tiba-tiba berubah aja gitu. Pasti ada masanya perusahaan nggak bisa terus-terusan ngeluarin inovasi. Ini tantangan sih, apalagi buat dunia teknologi yang kayaknya wajib jual yang baru terus. Betul, betul. Dan justru di saat-saat kayak gini, strategi pemasaran yang agak beda itu jadi penting banget. Bukan berarti berhenti total loh ya, tapi lebih ke gimana ya, mengalihkan fokus dengan cerdas. Ada beberapa pendekatan kunci yang disorot Martina di bab ini. Salah satu yang utama itu fokus ke kesuksesan pelanggan yang udah ada. Jadi daripada ngotot jualan fitur baru yang mungkin belum siap atau gimana, energinya dialihkan buat mastiin pelanggan yang sudah pakai produk kita itu benar-benar sukses, benar-benar dapat manfaat maksimal gitu. Gimana caranya bikin mereka nggak cuma pakai, tapi beneran suka sama kita sebagai mitra, bukan cuma sebagai vendor teknologi aja. Oh, sukses pakai produk yang udah ada ya. Maksudnya itu kayak gimana tuh? Lebih dari sekedar tim customer support biasa gitu. Mirip, tapi ini lebih proaktif, lebih strategis. Jadi ada tim customer success, ini tim yang tugasnya memang fokus bantu pelanggan capai tujuan mereka pakai produk kita. Nah, mereka bisa bergerak duluan, mungkin bisa ditambah sentuhan kecil dari tim marketing, kayak ngirim paket apresiasi sederhana atau konten eksklusif, hal-hal kecil yang nunjukin kalau kita tuh peduli sama mereka, nggak cuma pas mau jualan doang. Nah, ini nyambung nih ke contoh menarik di buku soal satu perusahaan pas pandemi kemarin. Mereka ambil langkah yang agak unik ya. Bukannya kasih uji coba gratis buat narik pelanggan baru kayak pesaing lain, mereka malah kasih perpanjangan layanan gratis buat pelanggan setia mereka. Sepintas kan kayak mirip ya, sama-sama gratis. Tapi kok katanya ini beda? Apanya yang beda? Justru beda banget di alasannya, di strateginya. Ini bukan sekedar bagi-bagi gratisan tanpa mikir, tapi ini keputusan strategis yang udah dipikirin matang-matang. Pertama, mereka itu gerak cepat dan penuh percaya diri. Ini nunjukin kepemimpinan pas kondisi lagi nggak pasti kan? Orang lain mungkin masih bingung. Kedua, fokusnya benar-benar ke pelanggan. Mereka paham banget kesulitan yang dihadapi pengguna setia mereka saat itu. Empatinya dapat gitu. Ketiga, nah ini penting, mereka sengaja menekankan nilai layanan mereka, bukan malah ikut banting harga atau obral gratisan biar kelihatan murah doang. Jadi persepsi value-nya tetap terjaga. Dan yang paling krusial, ini bukan soal produk baru sama sekali, tapi memaksimalkan kekuatan produk yang udah ada dengan cara yang relevan banget sama kondisi darurat waktu itu. Oh, oke. Jadi bukan cuma sekedar aksi baik hati gitu ya, tapi ada perhitungan strategisnya di balik layar. Artinya, ini kombinasi antara mikir matang, aksi cepat, fokus ke pelanggan, pakai kekuatan yang udah ada, plus komunikasi nilai yang jelas. Keren sih pendekatannya. Persis. Ini sebenarnya resep pemasaran yang ampuh kapan aga. Tapi jadi makin krusial, makin penting, pas lagi nggak ada produk baru buat diandelin. Dan ini nyambung lagi ke fondasi dasar yang sering dibahas Martina. Pentingnya pemahaman pasar dan pelanggan, yang dia sebut peran ambasador, plus strategi yang cerdas, peran strategis. Ini nunjukin kalau strategi itu bisa jalan, bahkan pas kondisinya serba terbatas. Pendekatannya harus melibatkan banyak elemen pemasaran. Ya, dan kerjasama tim sales sama marketing jadi kunci banget di sini. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita hari ini ya, intinya pemasaran yang efektif itu nggak melulu soal produk paling baru, gitu kan? Justru pas peluncuran lagi melambat atau mungkin lagi nggak ada sama sekali, fokus ke bikin pelanggan yang sudah ada itu sukses, bangun hubungan yang lebih erat, tonjolin nilai yang selama ini kita kasih, dan jalanin strategi yang beneran mikirin pelanggan itu jadi cara buat tetap relevan dan ya tetap maju.
Betul. Dan kenapa ini penting buat Anda yang dengerin? Karena ini ngasih lihat sisi lain dari pemasaran. Perspektif yang lebih utuh lah. Bahwa bisnis itu bisa tetap kuat, bisa strategis, dan tetap dekat sama audiensnya. Nggak cuma ngandelin fitur baru doang. Mau Anda lagi bangun bisnis, kerja di marketing, atau mungkin sekedar pengamat aja, ini wawasan berharga banget soal ketahanan bisnis. Soal gimana caranya survive dan thrive di kondisi apapun. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan nih sama-sama. Masih nyambung dari tema bab 18 tadi. Kalau misalnya produk Anda mungkin nggak akan berubah dalam waktu dekat, gimana caranya cerita tentang nilai yang Anda berikan itu bisa terus dikembangin? Bisa disesuaikan juga, biar pelanggan tuh tetap merasa nyambung, merasa dihargai, dan akhirnya ya bisa loyal untuk jangka panjang. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda selanjutnya.